Selamat pagi, Sam Professional Consulting adalah sebuah lembaga konsultan yang menyediakan jasa dalam bidang pengembangan kompetensi sumber daya manusia, khususnya akuntansi dan perpajakan. Lalu juga menyediakan jasa review dan penyusunan laporan keuangan, tax planning, penghitungan pajak, pengisian dan pelaporan SPT, hingga penyusunan nota keberatan dan atau banding pada sengketa perpajakan. Pada kesempatan ini kami akan memberikan informasi sekaligus solusi kepada Anda terkait kebingungan dan kerisauan para wajib pajak sehubungan dengan SP2DK yang akhir-akhir ini semakin marak banyak diterima oleh para wajib pajak. Kawan, ada sebuah quote atau kata-kata bijak dari seorang tokoh asal Amerika. Dia mengatakan di dunia ini hanya ada dua hal yang pasti, yaitu kematian dan pajak. Demikian Benjamin Franklin. Tampaknya itu benar. Kita tidak bisa menghindar dari pajak. Pihak Fiskus semakin ketat mengawasi para wajib pajak. SP2DK merupakan media bagi Fiskus dalam rangka pengawasan tersebut. Sayangnya, masih banyak wajib pajak yang belum tahu apa itu SP2DK dan bagaimana menyikapinya secara bijak. Nah, solusi yang paling pas bagi Anda untuk bisa menyikapi hal tersebut adalah dengan memahami perpajakan. Dan metode yang tepat untuk itu adalah melalui kursus online. Kenapa kursus online? Ya, karena Anda adalah pemilik. Anda adalah pelaku usaha yang tentunya harus fokus pada peningkatan omset. Selain itu, Anda tidak punya banyak waktu untuk duduk manis mendengarkan penjelasan instruktur setiap hari dengan jadwal yang tetap. Anda harus memilih kursus online. Kursus online ini kami namakan e-course pajak praktis. Kali ini merupakan angkatan kedua. Tema yang kami angkat adalah pentingnya memahami pajak bagi pelaku dan pemilik usaha. Baik, sebelum saya lanjutkan, ada baiknya Anda mengenal siapa mentor Anda. Mentor Anda adalah saya sendiri, nama saya Sam Saimun, profesi akuntan. Menempuh pendidikan akademik di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara Jakarta. Tahun 1985 sampai dengan 2003, berprofesi sebagai auditor atau ASN di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP. Sempat juga diperbantukan di Direktorat Jenderal Pajak, Kanwil 1 Jawa Timur sebagai pemeriksa pajak tahun 1996 hingga 1999. Tahun 2003 mengundurkan diri dari pegawai negeri, lalu aktif menjadi narasumber untuk materi keuangan daerah hingga saat ini. Pada tahun 2018-2019 sempat bekerja untuk dan atas nama BPK, Badan Pemeriksa Keuangan, dalam rangka pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah. Sekarang fokus sebagai konsultan di bidang pengembangan SDM, khususnya akuntansi dan perpajakan, internal audit, GCG, dan keuangan daerah, selain sebagai auditor di kantor akuntan publik. Baik, saya mulai. Apa itu SP2DK? Mengapa Anda menerima SP2DK? Dan bagaimana sebaiknya Anda menyikapi SP2DK? Apa itu SP2DK? SP2DK adalah surat permintaan penjelasan atas data dan atau keterangan. Ini merupakan media KPP untuk mengawasi kepatuhan wajib pajak. Jika Anda menerima surat cinta ini, artinya ada indikasi, sekali lagi indikasi, bahwa Anda belum memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan. Baik Anda sebagai wajib pajak orang pribadi, ya, maupun sebagai wajib pajak badan. Karena SP2DK ini dikirimkan oleh KPP kepada kedua jenis wajib pajak ini. Nah, pihak KPP memiliki data yang cukup lengkap tentang wajib pajak. Dan data itu disandingkan dengan SPT Anda. Ternyata ada yang tidak sinkron.
Karena itu terbitlah SP2DK. Isinya bisa permintaan penjelasan, permintaan data, keterangan, klarifikasi, pemberitahuan, atau bahkan meminta wajib pajak untuk datang ke KPP memberikan penjelasan secara langsung. Sekali lagi, wajib pajak, bukan yang lain. Nah, wajib pajak hanya punya waktu 14 hari untuk mempelajari dan menanggapi surat cinta tersebut. Bagaimana jika tidak ditanggapi sesuai waktu tersebut? Kemungkinan wajib pajak akan diberikan perpanjangan 1 kali. Jika tidak ada respons juga, akan diusulkan verifikasi atau pemeriksaan. Jika wajib pajak merespon sesuai jadwal dan tanggapan wajib pajak ternyata sesuai, lalu dilanjutkan dengan pembetulan SPT serta membayar kurang bayarnya jika ada, maka statusnya close atau selesai. Nah, dalam kondisi ini posisi Anda aman. Jadi Anda bisa tidur nyenyak. Nah, masalahnya persoalan yang dihadapi wajib pajak ternyata tidak sesederhana itu. Hal ini tampak dari beberapa sikap wajib pajak seperti berikut. Ada wajib pajak yang heran dan kaget. Ini surat apa ya? Jangan-jangan saya disuruh bayar. Jadi tidak menyangka. Kemudian ada juga yang bingung. Ini karena ketidaktahuan sehingga bingung, tidak tahu harus berbuat apa. Banyak juga wajib pajak yang tidak percaya. Masa sih? Kan selama ini saya rajin membayar pajak. Selalu lapor pajak, kok masih disurati? Ada juga wajib pajak yang pusing. Wajib pajak ini menganggap SP2DK adalah vonis, seolah-olah sudah merupakan keputusan. Ada juga wajib pajak yang marah-marah. Nah, ini biasanya adalah bos atau pimpinan yang menyalahkan stafnya. Kerja nggak becus lah, malas lah, nggak beres lah, dan banyak lagi. Ada juga yang bersikap pasrah. Nah, tipe wajib pajak seperti ini biasanya memang sudah tahu kesalahannya. Dan begitu dimintai keterangan, ya pasrah. Mungkin dalam hatinya ketahuan deh. Nah, ini yang pasrah. Lalu ada juga yang sangat ekstrim ya, wajib pajak ini stres. Beberapa klien saya menelpon saya kalau dia ingin segera menutup tempat usahanya karena tidak sanggup membayar sanksi pajak. Nah, gawat ya. Tapi ada juga wajib pajak yang santai-santai saja dan merespon SP2DK ini sesuai jadwal. Mungkin wajib pajak jenis ini karena sudah biasa menerima SP2DK. Atau bahkan sudah siap dengan jawabannya. Namun secara keseluruhan tampaknya lebih banyak wajib pajak yang galau daripada yang enjoy. Kenapa demikian? Kita lihat penyebabnya. Ternyata penyebabnya hanya satu, yaitu wajib pajak tidak siap. Sehingga keliru dalam menyikapinya. Padahal SP2DK itu bukan keputusan. Dia hanya surat permintaan data atau keterangan. Selain itu, jika ada data yang diungkap dalam SP2DK oleh KPP, belum tentu data itu benar. Harus diuji dulu. Anda masih bisa mengkonternya dengan data dan bukti yang Anda punyai. Bisa juga kondisi ini berakhir dengan Anda lah yang benar. Anda menang dalam hal ini. Nah, kembali kepada ketidaksiapan. Kenapa tidak siap? Kita lihat. Pertama, karena selama ini Anda sebagai pimpinan dan pemilik usaha menyerahkan semua urusan pajak kepada staf Anda tanpa dimonitor apakah sudah dilaksanakan dengan benar atau belum. Juga Anda tidak mencari tahu apakah staf Anda sudah memahami pajak dengan benar, sudah mengupdate pengetahuan perpajakannya. Karena kita tahu perpajakan cukup cepat perubahan-perubahannya ya. Lalu kedua, ada juga yang melimpahkan urusan perpajakannya kepada konsultan pajak. Loh, apa ini salah? Tentu tidak. Konsultan pajak pastinya profesional dan kompeten di bidangnya. Tapi,
Kebenaran SPT Anda sangat tergantung pada data yang Anda berikan kepada konsultan pajak. Jika data Anda salah, tidak lengkap, dan tidak jelas, maka SPT Anda juga akan sama kondisinya. Lalu yang ketiga, ini biangnya ya. Sebetulnya ini biang keroknya. Kondisi pembukuan atau pencatatan Anda tidak tertib, dilaksanakan ala kadarnya, sehingga tidak bisa menghasilkan data keuangan yang cukup, lengkap, benar, dan akurat. Nah, kalau sudah demikian, siapapun yang mengerjakan perpajakan Anda pasti akan salah. Inilah yang memicu terbitnya SP2DK. Data dan informasi dalam SPT yang Anda sampaikan ke KPP ternyata tidak sinkron dengan data yang dimiliki oleh KPP. Baik, lalu akibatnya apa? Yang jelas, Anda besar kemungkinan harus membetulkan SPT dan tentunya membayar kekurangannya jika ada, termasuk sanksi atau penalti. Nah, sebagai informasi saja, sanksi pajak itu ada dua, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Anda bisa dikenakan bunga, denda, atau kenaikan. Dan jangan salah, sanksi ini nilainya bisa di luar perkiraan Anda. Dan tentunya bisa menguras kantong Anda. Anda juga bisa dikenakan sanksi penyitaan aset jika Anda tidak sanggup membayar hutang-hutang pajak Anda. Atau sanksi berupa kurungan penjara antara 2 hingga 6 tahun. Sungguh sebuah risiko yang sangat besar yang harus Anda tanggung hanya karena Anda tidak memahami pajak. Lalu solusinya bagaimana? Baik, tidak ada jalan lain kecuali Anda harus memahami pajak sekaligus menertibkan pencatatan dan atau pembukuan Anda. Dua-duanya harus sejalan dan paralel. Karena pajak yang benar harus diawali dengan pembukuan yang benar. Pembukuan ini penting karena setelah masa pemanfaatan PPh final 0,5% berakhir, maka semua wajib pajak harus menggunakan tarif umum pasal 17. Artinya apa? Artinya pajak Anda nanti akan dihitung dari penghasilan kena pajak, bukan dari omset sebagaimana yang dinikmati sekarang menggunakan PPh final. Nah, untuk itu Anda harus menyelenggarakan pembukuan agar penghasilan kena pajak Anda dapat Anda hitung dengan benar. Dan satu hal lagi yang harus Anda perhatikan secara serius adalah tanggung jawab atas SPT ada pada wajib pajak yang bersangkutan yang menandatangani SPT itu. Jadi bukan staf, bukan konsultan pajak atau pihak lain. Jika Anda tidak memahami isi SPT dan Anda diminta untuk menjelaskannya kepada petugas pajak, tentu bisa menjadi pertanyaan besar bagi petugas jika Anda tidak bisa menjelaskannya dengan baik. Nah, banyak cara yang dapat ditempuh untuk memahami pajak. Bisa dengan konsultasi ke KPP, atau Anda bisa mengambil kursus brevet. Tapi dengan kondisi seperti saat ini, di mana ada pembatasan jarak, kendala waktu dan biaya, atau bahkan kendala teknis lainnya, sehingga Anda merasa kurang puas. Rasanya kursus secara online adalah pilihan yang tepat dan bijak. Nah, SPC, Sam Professional Consulting, membuka kembali kursus online pajak praktis angkatan kedua. Skemanya mirip dengan angkatan pertama. Peserta bisa belajar kapan saja dan di mana saja, dengan walaupun hanya menggunakan atau memanfaatkan smartphone Anda. Lalu peserta akan diberikan latihan praktis. Dan selain konsultasi online, peserta juga bisa konsultasi secara tatap muka dengan mentor. Tentu dengan perjanjian lebih dahulu, serta mentaati protokol kesehatan, dan sedikit tambahan biaya. Metode belajarnya bagaimana? Ya, juga hampir sama dengan angkatan yang pertama. Pemaparan visual oleh mentor, diikuti beberapa simulasi dan tutorial, lalu
praktik, dan pemberian feedback dari mentor, serta konsultasi online melalui grup media sosial. Disediakan juga e-book untuk materi tertentu. Jika ada kasus yang Anda alami namun belum ada materinya di kursus ini, Anda bisa minta secara khusus dan itu gratis. Kami sadar bahwa persoalan pajak di lapangan sangat banyak dan beragam, dan tidak mungkin kami uraikan semua dalam kursus ini. Baik, kalau saya ikut gabung, Pak, apa yang saya peroleh? Baik, pengetahuan yang akan Anda peroleh di kursus ini sebetulnya tidak begitu sulit dan tidak banyak ya. Tapi praktis, relevan dengan kebutuhan Anda. Apa saja? Anda akan memperoleh pengetahuan bagaimana menghitung pajak, bagaimana membayar pajak, bagaimana mengisi SPT, dan melaporkan SPT. Jadi hanya 4 ini saja. Sebetulnya pengetahuan perpajakan yang perlu Anda miliki. Nah, menghitung pajak, ya tentu saja secara benar. Membayar pajak, tentu saja tepat jumlah dan tepat waktu. Jika tidak tepat jumlah, maka Anda bisa kurang bayar atau lebih bayar. Jika tidak tepat waktu, maka bisa kena sanksi. Mengisi SPT, ya harus benar, harus lengkap, harus jelas. Tiga-tiganya harus terpenuhi. Jika tidak benar, atau tidak lengkap, atau tidak jelas, maka Anda dianggap tidak mengisi SPT atau tidak melaporkan SPT. Atau SPT Anda cacat. Dan itu juga ada sanksinya. Lalu melaporkan SPT tentu saja harus tepat waktu. Ya. Kalau memang harus tanggal 20 bulan berikutnya, maka Anda sebelum tanggal 20 sudah harus melaporkan. Jika SPT tahunan pribadi, sebelum tanggal 31 Maret. SPT tahunan badan, sebelum tanggal 30 April. Nah, inilah pengetahuan-pengetahuan yang akan Anda peroleh di dalam kursus ini. Nah, untuk itu kami siapkan 7 materi utama. Yaitu pertama, ketentuan umum perpajakan, 2 pajak penghasilan, 3 SPT tahunan wajib pajak orang pribadi, 4 SPT tahunan wajib pajak badan, 5 pajak pertambahan nilai, 6 tentang UMKM, dan 7 Undang-Undang Cipta Kerja klaster perpajakan. Kita lihat satu persatu. Di dalam ketentuan umum ini Anda akan diberikan pemahaman mengenai pengertian atau definisi pajak. Penting ya, karena Anda belajar pajak, jadi Anda harus tahu pajak itu apa. Lalu beberapa istilah di dalam perpajakan termasuk singkatan-singkatan, misalnya PKP, NPWP, SKP, STP, ya, dan seterusnya, SPT, ya, dan banyak lagi. Singkatan-singkatan yang digunakan lazim di dalam perpajakan. Lalu subjek pajak dan objek, wajib pajak, NPWP, EVIN, sertifikat elektronik, PKP, pencatatan, SPT, dan aplikasi perpajakan. Tentunya di dalam ketentuan umum ini banyak sekali ya peraturan-peraturan, kemudian hal-hal lain yang perlu Anda ketahui. Tetapi yang paling sering dan relevan ya ini saja ya. Namun jika Anda memerlukan pengetahuan lain tentang ketentuan umum perpajakan, Anda bisa request atau memintanya secara khusus kepada kami, dan itu akan kami berikan secara gratis. Lalu pajak penghasilan apa saja? Ya, berkaitan dengan pemotongan, pemungutan, dan pelaporan. Tentu saja jika Anda sudah bisa memotong, Anda tahu ya cara menghitungnya. Pajak apa saja? Pasal 21, 26, pasal 22, pasal 23, 25, dan pasal 4 ayat 2. Lalu pasal yang lainnya bagaimana, Pak? Tentu, jika Anda membutuhkan, akan kami berikan. Kemudian SPT tahunan wajib pajak orang pribadi, ya. Materinya adalah jenis-jenis formulir, kemudian cara mengisinya, lampiran, dan cara melaporkannya. Tentu Anda sebagai wajib pajak setiap tahun akan melaporkan SPT Anda, dan Anda harus paham cara mengisinya, lampiran apa saja yang perlu disertakan, kemudian cara melaporkannya. Juga SPT tahunan wajib pajak badan, ya. Sama, jenis formulir, cara mengisi, lampiran, dan cara melaporkannya. Kemudian pajak pertambahan nilai juga penting karena
Anda di dalam praktik nanti akan banyak sekali bersentuhan dengan PPN. Apakah Anda sebagai pengusaha kena pajak, PKP, atau bukan? Pasti Anda akan bersentuhan dengan pajak pertambahan nilai ini. Nah, dalam materi ini Anda akan diberikan pemahaman tentang subjek dan objek, DPP, dasar pengenaan pajak, faktur pajak dan faktur pajak digunggung, kemudian PKP, pedagang eceran, wajib pungut, fasilitas PPN, PPN masukan, dan pedoman pengkreditannya, kegiatan membangun sendiri dan pengisian dan pelaporan SPT masa PPN 1111. Lalu UMKM. Anda sebagai pelaku UMKM, mungkin sebagian besar ya, sebagai pelaku UMKM, Anda akan diberikan materi tentang dasar hukumnya apa sih UMKM itu. Mungkin masih banyak yang belum paham ya, UMKM itu apa. Kemudian pengertian, kriteria, jenis, contoh, bentuk. Dan yang penting ini adalah kondisi dan problem perpajakan yang paling sering dialami oleh pelaku usaha UMKM. Dan yang terakhir, materinya tentang Undang-Undang Cipta Kerja Klaster Perpajakan. Kami akan memberikan pemahaman kepada Anda tentang beberapa perubahan di dalam pasal-pasal tertentu di dalam perpajakan yang dicantumkan atau dirangkum di dalam Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Nah, dengan 7 materi di atas, Anda sudah dapat memahami sekaligus melaksanakan kewajiban perpajakan Anda tanpa harus selalu tergantung pada pihak lain. Dan yang lebih penting lagi, Anda dapat fokus pada pengembangan dan perluasan omset usaha Anda tanpa merasa was-was disurati, ditelepon, atau didatangi petugas pajak. Karena Anda sekarang sudah siap. Pajak sekarang menjadi mudah. Selamat bergabung, semoga sukses. Terima kasih.